Halo sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Selamat sore kawanku, sekarang ini sore. Selamat malam, selamat petang buat semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan belahan dunia, pokoknya orang Indonesia. Salam sehat selalu, jaga selalu persatuan dan kesatuan dan keutuhan NKRI. Pada sore hari ini saya mau mereview edukasi tentang yang namanya Toyota Soluna Automatic. Wah, ada Toyota Soluna Automatic, ternyata ada dan banyak kok jumlah unitnya, cuma tidak sebanyak yang versi manual. Nah, terus apa aja yang harus dilihat dari kita mau membeli mobil seperti ini dan bla bla bla. Jangan di skip videonya, saksikan terus dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe di channel Atma Jaya Motor Malang. Terima kasih, kita ikuti video berikut ini. Dari video tadi dapat kita lihat tentang bodi mobil ini, yaitu mobil ini sudah tahun 2000-an ya. Mobil ini diproduksi tahun 2000 mungkin hingga 2003, karena di 2004 atau di 2003 itu sudah keluar yang namanya Vios. Nah, Vios yang dipakai di masyarakat itu Vios E yang trim bawah, kemudian Vios G. Untuk yang dipakai oleh perusahaan semacam taksi atau plat kuning itu memakai Toyota Limo. Jadi mobil ini menurut saya adalah kakaknya si Vios. Jadi ini bukan discontinue, cuma melainkan ganti nama dan apa ya, mungkin ganti nama dan ganti mesin. Dan tapi mobil ini Vios itu basicnya dari si ini. Kalau di Honda mobil ini setara dengan City ya, City Jet ya. Berarti City baik itu XC, Persona, Hyper ataupun si City Jet. Nah, di City ada dua varian mesin kalau di Honda City. Kalau di mobil ini hanya ada di satu mesin aja, yaitu di 1.5 injeksi. Nah, di City ada yang mesin karbu, cuma yang lama ya, yang saya bahas ini yang tahun 2000 ke atas. Nah, kemudian dari sisi bodi, nanti untuk faceliftnya tak jelaskan, yang bagian belakang ada beda. Oke, mobil ini apa yang perlu kita lihat? Pertama kita lihat bodi ya kawan-kawan. Bodi mobil masih seganteng ini kalau di layar HP kalian, mungkin beberapa orang akan mengupload iklan. Nah, jadi kan kita bahasnya bekas ya. Saya banyak lihat iklan itu selalu, ya enggak selalu, enggak semua, tapi banyak yang mengatakan orisinil lah, siap ini, siap pokoknya wis penak ngomong gak ono PR blas ya. Tapi menurut saya untuk mobil ukuran begini dan kita beli bekas pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, itu yang sebetulnya untuk teman-teman jual beli yang lain untuk selalu dikatakan kepada pihak calon pembeli. Nah, dini calon pembelimu gak seneng, nah ya wes berarti bukan pasar kamu dan itu bukan rezeki kamu. Nah, ini cuma sedikit close aja ya. Nah, ini kalau banyak di iklan kondisi seperti ini akan tertulis di judulnya, yaitu dengan kondisi original cat dan mulus. Tapi mobil ini saya pastikan tidak original cat, jadi mobil ini sudah semburan atau sudah repaint. Gimana kan mobil repaint itu? Nah, ini soalnya sebetulnya juga customer sendiri yang repot juga. Mobil repaint itu enggak apa-apa, kita sudah mau Saman tahu nggak mobil di asuransi? Coba yang ini saya beritahu yang nggak pernah mampir ke bengkel asuransi, sama lihat masuk ke bengkel asuransi itu mobil 2020
baru pemakaian 2 tahun, setahun, 3 tahun, banyak yang sudah repaint. Nah, kalau bisa cari yang original cat. Nah, jadi bukan saya membawa mobil ini dalam keadaan sudah tidak original cat, tapi ini untuk edukasi aja. Jadi teman-teman para customer jangan menuntut ke pihak penjual yang harus original cat, karena kita segmennya mobil yang sudah lama. Nah, jadi seperti ini repaint, tapi dia kondisinya masih tipis. Dan ketika sampai center pakai kamera ini, pojok nut ini sampai depan sana juga dia lurus, artinya repaintnya karena untuk mempercantik faktor usia yo. Dan untuk teman-teman yang punya kondisi yang begini ya gak usahlah diiklan ke original cat. Nanti supaya masyarakat juga tahu gitu. Saya cerita begini karena saya ngalami lihat iklan di marketplace, tak samperin ke rumah orangnya lah, ini kok diomong original lah. Tapi enggak apa-apa, pengetahuannya cuma sampai situ, enggak masalah. Nah, katanya tenek wis konangan, kok jawabnya nek ketemuan jawabnya gak tahu Pak, saya juga dapatnya begitu. Nah, ujung-ujungnya kok ngono. Saya juga dapatnya dulu begitu ya itu barangnya. Nah, kalau tahu begitu ngapain di iklan bilang original cat dan sebagainya. Ini cuma close. Oke. Jadi ini seperti gini, ini original cat. Tapi ini sudah sepet. Nah, kayak gitu kan sama. Yang penting mobil itu tidak laka, dan yang nomor satu itu mulus. Original kalau penyok kabeh, buret kabeh, dan kusam semua ngapain gitu loh. Nah, tapi beda cerita kalau harga yang ditawarkan itu sudah jauh melampaui pasar ya. Untuk pasar mobil seperti ini kisaran di angka kurang lebih ya antara 40 ke 50. Kalau yang bekas taksi juga ada yang 25, ada yang 20, ada yang 30, tergantung kondisinya. Tapi kalau sudah harga yang ditawarkan tuh jauh melampaui pasar ya, itu beda segmen, namanya bukan segmen untuk jual beli, tapi itu namanya segmen untuk pasar kolektor lah. Untuk Anda seorang kolektor menuntut seperti itu boleh, tapi juga gininya harus gini kolektor. Nanti kalau dananya nggak budget kolektor, mintanya barang koleksi item ya juga repot juga sebagai yang jual ataupun yang beli ya gitu. Oke ya, dibuka. Oh, ini dalam dipastikan tidak nabrak. Untuk mobil yang tahun masih 2000 up itu untuk di tempat saya insya Allah nggak ada yang laka. Kalaupun toh ada, saya dapat tukar tambah yang mungkin posisi pernah nyenggol mobil depannya, pasti saya kasih tahu pada pihak pembeli, Pak, mobil ini pernah ngerem gak nutut, nyundul ngarepe. Yang penting kan sama tahu, itu kan baik. Dene gak situ tuh rapopo. Nah, jadi ada mobil yang masih boleh bekas nyondol sedikit, itu masih boleh ada. Yang penting laka itu berbahaya. Kenapa? Kalau parah dia nabrak adu banteng ya, adu banteng itu nanti kena bagian kaki-kakinya, dia nggak bisa senter. Kalau teman-teman hanya mobilnya lakanya gimana, depannya ngerem nggak nutut serit, nutup duk, ininya penyok, tapi sini aman, nah itu no problem. Artinya kan tidak merubah struktur kendaraan, itu tidak bergeser. Nah, gitu. Gak laka tapi kebiuan wit ya kayak durin teh. Nah, jadi ini dilihat mobil seperti gini. Nah, nanti silahkan cek video, saya pernah buat video sendiri tentang mobil, cara kecekan mobil laka. Oke, sekarang kita bahas mesin. Nah, mesin mobil ini 1500 cc. Nah, jadi tapi mesin ini nggak sama loh ya, kalau sama bandingkan dengan all new Corolla nggak sama. Jadi untuk mesin yang ya ini kan GLI ya, tipenya GLI. Ada yang Soluna tipe SLI. Yang SLI itu ada yang taksi, ada yang pribadi. Silahkan dicek, saya pernah buat videonya Soluna XLI yang taksi ataupun yang tidak taksi, saya pernah buat videonya. Nah, nanti mungkin saya sertakan linknya di kolom deskripsi nanti di bawah ya. Nah, untuk mobil seperti ini kalian cek dalam gini, dalam kayak gini ya. Ini boncel, goleki sing elek, cari sing jelek. Boncel kayak gini ya. Nah, ini kan dalamnya enggak loh, ini kan ada boncelnya. Ini enggak apa-apa. Oh, boncel gini enggak apa-apa. Dalamnya kan itu primer. Kalau dalamnya itu cat khas taksi, itu putih, merah, hijau, kuning kayak pelangi, berarti itu mobilnya indikasi dipakai taksi. Nah, tapi kalau insya Allah kalau Soluna GLI kayaknya sih enggak. Nah, kemudian dicek mesin, didengarkan. Kalau mobil ini ada kasar, itu dari sistem punya produk Toyota mulai dari twin cam sampai generasi ini, itu kadang-kadang kalau kasar itu
sistem kelap dolarane. Jadi dia pakai apa namanya itu, saya bilangnya seperti dolar, jadi seperti uang koin itu. Nah, sistem di situ itu gimana kalau dapatnya kita mesinnya kasar tapi sehat? Tidak apa-apa, yang penting sehat. Alus nek gak sehat ngobos akeh juga kayak apa, yang penting kudu nek iso alus seperti ini alus dan sehat. Nah, kalau nomor 2 berarti sehat ono kasare. Jadi soalnya banyak teman-teman mobil seperti ini mesinnya kasar. Nah, ini radiator dicek kalau mau setelah beli, kalau ada buntu ya disogok seperti biasa. Ini kan kabel-kabelnya rapi banget kalau mobil ini. Karena ini matic, ini disogok. Karena ini sudah umur. Nah, uli ini dicek, ada gram, nah, aman toh. Nah, uli dicek, kemudian dibau. Kalau baunya uli, ya kok baunya uli ya ora enak loh ya, ora kayak uline parfum loh. Ini bau uli agak, kalau dia masih bau uli dan bau adiktif berarti it's okay. Tapi kalau sudah baunya kayak jagung gosong, nah itu berarti kampas maticnya sudah mulai aus. Kalau sampai dapat dari pihak penjual bilang, Mas ini matic habis overhaul, saya habis overhaul dan habis ganti kampas semua, kemudian saman setik ulinya bening, saman coba enak, itu malah nggak apa-apa. Artinya kan kampasnya baru. Nah, kampas matic itu pengalaman saya ya ini ya, kalau diganti dengan ulinya diganti dengan berkala mobil matic itu rata-rata dia 400 ribuan kilo baru ambrol. Jadi kalau saya dapat mobil kilometer 200-300 ribu itu dipakai orang sampai 5 tahun ya, buktinya sampai dijual lagi ke saya nggak ada keluhan dia sampai ambrol matic ini kok angel men sogokan nih. Nah, harus kembali bentar, ini kok nggak mau dimasukkan. Nah, ini oh alah nekuk gak pas. Jadi ini sunduk uli matic, kalau ini sunduk uli mesin. Nah, dicek kan kalian habis dengarkan mesin, terus kemudian lihat ini apakah ada campur air. Kalau ada campur air dia akan namanya ada bintik-bintik putih. Kalau ini kan asli, ini ulinya baru kok, barusan kita ganti. Oke, kemudian ini kelistrikan ya dikontrol juga, yang penting aman. Nah, ada Pak D lewat bentar. Ini nah ini dibuka. Kalau model masih seperti ini aman, dipastikan tidak jumper-jumperan. Di sini nggak jumper-jumperan gitu. Perawatan mobil ini sangat simpel, murah dan meriah. Saya kalau jelaskan di sini panjang, saya minta tolong untuk yang sudah punya atau ngerawat Soluna, monggo komennya mobil ini busuknya di mana, enaknya di mana. Nah, untuk ngomong itu masalah perawatan. Untuk spare part untuk Toyota itu tidak murah, spare partnya lumayan mahal kalau original. Kalau KW dia malah lebih murah dari merek yang lain. Itu setahu saya sih begitu. Nah, cuma dia kalau ori kuat. Jadi kalau apa-apa ganti yang ori. Yang rusak kalau yang paling mahal tuh di sini. Di namanya ini Kopdelco. Ini yang agak paling mahal, ini masih 2 juta up. Nah, tapi jarang banget itu rusak. Nah, kalau jarak jauh saya kira mobil ini nggak perlu teman-teman bawa spare part apapun, nggak perlu bawa aneh-aneh ya, bawa kunci seadanya aja, insya Allah sudah dari Malang, Jakarta, Jogja, Bali, it's okay. Kalau menemukan power steeringnya kalau dibelokkan bunyi ya itu harus ganti selang. Saya sering jumpa kayak gitu. Kalau ganti selang cukup mahal, kalau yang ori mendekati 1 juta harganya. Untuk selang yang high pressure ya, bukan yang low pressure. Kalau low pressure murah, paling 150.000. Kalau yang high pressure-nya mahal. Oke. Untuk sistem pendingin ini salah satu sedan yang paling kuat ya. Mungkin setelah dari sedan-sedan yang lain, ini salah satunya yang kuat juga dari sistem dari cuaca Indonesia yang tropis ini. Nah, jadi mesin ini jarang banget dia overheat. Kalau sampai overheat berarti nanti dicek radiatornya apakah buntu, kipasnya apakah tidak jalan, dan selangnya apakah ada yang sudah tua atau sudah pecah. Saya kira kalau kipasnya jalan, extravent jalan, dan radiator tidak buntu, kemungkinan kecil teman-teman pakai mobil seperti ini overheat. Makanya kalau punya dicek, beli bekas, disogokkan, dikontrol airnya sama kipasnya, insya Allah it's aman. Nah, untuk bahan bakar ini juga salah satu sedan yang paling irit di antara teman-temannya. Jadi saya tidak bilang yang teririt ya, tapi di antara teman-temannya di tahun sebelumnya mungkin ini salah satu yang juga nominasi yang masuk sedan paling irit dari sisi bahan bakar.
mungkin bisa ketemu di atas 12 km per liter. Itu angka yang cukup wow. Oke, dari mesin nanti bisa di compare juga dengan review saya yang lain. Nah, ini ada duk-duk karena kan tadi di bawah kap mesin ada peredam. Oke, sekarang kita bahas bodi interior. Mas kameramen tolong dari kiri ya, pintunya dibuka karena sudah hari ini sudah mulai gelap. Saya tadi sudah ini persiapan mau ke musola karena sudah mau maghrib ini. Oke, untuk interior, kemudian mobil ini sebetulnya untuk audio di pintu-pintu ini sudah diganti dengan yang sistem besar. Jadi audionya sudah lumayan enak. Nah, untuk dashboard kelihatan standar banget dan cukup pendek. Daripada Grid Corolla kayaknya masih pendekan ini. Cuma jok ini terasa pendek. Jadi duduk di mobil ini posisi mengemudi mungkin seperti kita naik si Grand Civic ya. Nah, gitu rasa mengemudinya. Untuk overall yang lain ya sama seperti sedan pada umumnya, tidak ada yang istimewa dan juga tidak buruk-buruk amat. Untuk kapasitas bangku belakang, mobil ini untuk kapasitas bangku belakang juga seperti sedan-sedan pada umumnya. Dia juga sedan ndak yang premium car ya. Dia duduknya ya sedengan, nggak terlalu longgar juga nggak sempit. Tapi kalau dibilang enak banget ya enggak, karena ini dari Toyota, ini kasta sedan di zaman itu mungkin yang trim yang termasuk yang bawah ya, nggak yang atas, karena yang atas kan tahun ini sudah keluar yang namanya Camry Grande. Oke, ini yang sudah facelift ada lampunya di sini. Kalau yang belum facelift nggak ada lampunya di sini dan lampunya biasa aja. Kalau yang sudah facelift ini ada lampu pentolnya dan ini ada beginian. Untuk pajak di Jawa Timur mobil ini kisaran 1.600.000 ya, angka yang cukup tinggi. Untuk Soluna GLI, tapi yang untuk bekas taksi yang XLI hanya 1 jutaan, selisih kok. Oke, dalam untuk bagasi biasa saja, ndak luas banget juga ndak ciut, tapi ini termasuk worth it banget ya. Bagasinya ini bisa bawa sembarang kalir, sudah bisa bawa apa-apa, jadi nggak perlu bingung tentang dari sisi ruangan. Oke, sekarang kita coba maticnya, karena mobil ini mobil matic, kalian harus tahu bagaimana mencoba kendaraan otomatis. Nah, jadi kita harus nyoba. Nah, langsung masuk Mas kameramen. Oke, kita harus nyoba dulu. Ini kuncinya, kontak on. Kalau Toyota itu cek engine-nya matinya bareng sama mesin hidup. Kalau Honda dia bareng sama pompa bensin. Ini AC dicek. Nah, AC kalau dingin ya sudah. Kalau tidak dingin ya gimana ya. Nah, ini tadi kan cuaca dingin jadi pengembun. Oke, mobil ini sudah tambahan audio dan sudah tambahan sensor parkir. Untuk yang lain sih sama. Dan untuk yang tipe GLI dia ada RPM. Nah, speedometer ini dia ada RPM. Kemudian ada electric mirror. Nah, jadi dia ada electric mirror, ada RPM dan ada namanya defogger atau pemanas kaca gitu ya. Yo. Nggih, kula tak mriko. Adik-adik tetangga ini. Nah, jadi untuk defogger ada pemanas kaca. Oke, untuk AC ini dingin banget Mas ya. Nah, matic ini gini. Ini kan P. Ini ya, P kan ini. Start itu orang matic itu start harus di P dan di N. Kalau enggak di salah satu enggak bisa. Ya enaknya di P lah. Ini di rem, ditunggu R, dia langsung atret. Oke ya, tanpa digas dia atret. Untuk jalan datar dan rata. Nah, jalannya waktu ya iso ya. Jadi P, R, D di rem, N kan di rem. Jalan D dicolne dia harus mau ngerayap ya. Jadi harus ngerayap itu merayap, mobilnya merayap, bukan lari, merayap. Kalau digas baru lari. Oke ya. Dan untuk di turunan atau di tanjakan kita bisa menggunakan gigi 2 ataupun gigi 1 seperti pada mobil manual. 2 atau 1. Ini kan turunan. Nah, ini dia gandoli. Nah, ini turunan dia akan gandoli. Oke. Nah, teman-teman kalau ini kan gandoli ya. Nah, kalau kalian menemukan apa namanya itu, misalnya gini ya, N. Ini di D gini, dia delay. Nah, dia delay itu untuk mobil ukuran segini masih is oke. Jadi misal dimasukkan ke D di saat mesin dingin. Nah, di saat mesin dingin dia akan
delay mungkin sekitar 5 detik 6 detik itu masih dalam taraf wajar, karena ini mobil ya harus harus tahu ya. Nah, kemudian di bawah tombol ini ada tombol kecil, namanya ini overdrive ya. Di bawah ini ada tombol kecil. Nah, kalau di speedometer dia akan muncul. Namanya tombol overdrive ya. Lo OD off. Overdrive itu kayak nahan, kayak ngehul loh deh. Jadi nanti ini harus teman-teman harus nyoba supaya tahu ditekan overdrive itu mobilnya rasanya begini. Nah, kalau teman-teman masuk di D ini ada delay ya, tak balenin tadi. Ini kasus yang paling banyak. Misalnya delay sampai 6 detik, 7 detik, it's okay, nggak masalah mau untuk dibeli mobil itu. Itu kelemahan ada di seal transmisi. Itu kelemahan ada di situ. Cuma diusahakan cari yang seperti ini masih kan gede, dia masih ngerayap, diusahakan cari yang begini. Nah, untuk mobil Matic yang begitu pengalaman saya sih yang dipakai teman-teman kondisi begitu masih bertahan, masih bertahun-tahun kok. Nah, beda dengan mobil sekarang yang pakai teknologi CVT, itu yo nek rusak ya ambrol. Nah, jadi mobil lama dengan mobil baru itu nggak sama. Mobil lama itu masih ada tenggang gitu. Nah, ini kenapa saya bilang begitu, karena umumnya banyak yang sudah begitu. Kadang di R-nya dia delay atau di D-nya dia yang delay, tapi untuk ini kan belum, ini masih bagus. Kilometer mobil ini 197.000. Nah, menurut saya sih asli dan masih kategori low. Dengan mobil ini berumur sudah 20 tahun, setir-setirnya juga masih cukup bagus. Nah, adapun kekurangan pasti ada. Untuk jok sudah reten tapi cakep. Nah, oke. Loh, begini. Coba ya kita rem. Enak, kalau Matic itu tetap dia nyaman banget. Nah, coba sekarang kita muter-muter ya. Kita coba deh. Sorry, saya nggak pakai seat belt karena saya nyoba mobil ini hanya kecepatan 20-30 aja. Nah, dan ini sambil sore-sore. Ini sudah cukup petang. Karena ini sudah setengah 6. Ini saya persiapan memang mau ke musola. Ngisi waktu ya. Kalau bahasanya kalau orang puasa ini namanya ngabuburit. Setir ini juga nggak bunyi. Tadi saya bilang diusahakan teman-teman dapatnya setir yang nggak bunyi. Kalau bunyi berarti teman-teman nanti habis biaya sekitar 1 juta lebih untuk menangani setir bunyi pada Toyota itu. Kebocoran mesin itu rata-rata untuk hanya di pak alter ataupun di seal rack power steering. Kalau hasilnya malah nggak mahal, yang mahal malah tadi itu selang high pressure-nya untuk power steering. Nah, nanjak ini kan saya pakai D, saya pelan-pelanin nanjak ya. Enggak, kalau kita kecepatan tinggi kan malah mobilnya kelihatan enteng. Kalau kita pelan-pelan nanjak gini kan kelihatan. Kalau mobil berat itu kelihatan. Nah, ini kan masih slow banget dengan RPM 1500, mobil juga nanjak begini. Artinya mobil ini Matic-nya kuat. Dan jangan khawatir untuk teman-teman yang rumahnya di Jakarta, di Bandung, di puncak, mau bawa mobil beginian ke puncak-puncak, naik-naik gunung, saya kira tidak menjadikan rasa was-was ataupun takut untuk kita memilih mobil begini. Dan saya itu malah suka mobil yang pakai sistem automatic, yang pakai konvensional begini, yang pakai pressure, tekanan uli begini. Kenapa? Karena cukup mudah dalam perawatan dan juga menurut saya itu lebih kuat, jauh lebih kuat dari mobil-mobil sekarang, karena kan ini kan hanya tekanan pakai sistem mechanical, jadi tidak pakai sistem elektrikalnya ada, tapi yaitu hanya pada solenoid valve. Nah, gitu. Intinya uli kalian tertib gitu, mobil seperti ini kalian pakai aman banget. Aman banget. Untuk rasa naikan untuk Soluna ini biasa aja, tidak wow, tidak enak banget. Ya rasanya seperti Honda City, seperti apa biasa aja lah. Nggak yang enak sewenyap gitu, enggak. Suara-suara aspal juga tetap masuk, goyangan juga tetap masuk, getaran itu juga cukup masuk. Karena ini bukan mobil yang trim mewah, ini merupakan mobil ekonomis, sedan ekonomis versi Toyota. Gitu ya. Oke, ini sudah nyampe di tempat, saya kira gitu cukup.
teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ibadahnya. Apapun agamamu, jangan lupa ibadahmu. Oke, ini sudah nyampe di showroom. Ini juga masih ada tamu. Halo, balik malih Mas? Nggih, anu Pak. Ada yang ngecek malih. Oh nggih, monggo. Nah, betul mekanik toh? Oke. Nggih, siap. Nah, ini kalau orang beli mobil bawa teknisi, kita malah seneng. Silahkan bawa mekanik. Iki lapo iki? Bran? Tam, apa ini tuh? Mainan apa? Kamu ditanya itu main apa itu? Itu loh, main apa? Oh, main tek-tek. Etek-etek. Oke ya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magriban sih, ya magriban sih. Parkir kene ya, magriban sih. Ayo. Oke.